Terima kasih untuk Bang Karni ya. Salut juga buat KPK yang hari ini membuat masyarakat DKI itu sebenarnya tidak terkejut kita. Tidak terkejut dengan penangkapan itu. Karena memang kita lihat hampir berapa persen itu praktek korupsi itu memang melalui kalau nggak birokrasi ya anggota dewan. Dan hampir mayoritas kita lihat ini semua di mana-mana di daerah penangkapan yang dilakukan KPK. Seharusnya kita bisa menjadi koreksi ke depan ini bahwa ya persoalan Ahok, lantas kemudian persoalan reklamasi menguntung atau tidak. Kita dulu pernah mengadvokasi yang namanya nelayan. Gitu. Dan saya melihat nelayan-nelayan yang kita advokasi tidak punya keberatan untuk yang namanya direklamasi. Gitu loh. Tidak keberatannya apa? Karena baru sejarahnya gubernur yang berpihak terhadap warganya, ya Ahok ini. Mungkin kawan-kawan boleh bisa beda pandangan dengan saya. Tapi faktanya hari ini kita dan kawan-kawan saya itu melakukan pendampingan terhadap namanya nelayan. Memang pertanyaannya tadi persis kayak kawan-kawan saya yang tadi mengadvokasi nelayan juga. Menguntungkan atau tidak? Merugikan atau tidak? Gitu loh. Tapi saya tidak mau terjebak dengan logika dukung-mendukung gitu loh. Karena biar gimana pun ada beberapa daerah yang kita dampingin juga kayak kasus Bali. Dulu ketika ini memang di Tanjung Benoa juga, itu tol. Kawan-kawan saya yang NGO semua melakukan penolakan terhadap reklamasi jalan tol itu saat itu. Hari ini juga mereka menikmati jalan tol itu kok. Gitu loh. Artinya ya tinggal kita lihat untung ruginya. Nah, yang menolak ini siapa sih sebetulnya gitu loh. Tapi saya sekali lagi tekankan bahwa kita yang di Batman ini Basuki Cahayapurnama Mania, apapun yang dilakukan Ahok selama tidak berpihak sama rakyat, kami juga akan melakukan perlawanan. Dan kita lihat batas-batas toleransi masyarakat DKI terhadap Ahok cukup luar biasa kok. Menerima, nggak ada yang menolak. Yang menolak hari ini mereka yang tidak punya kemampuan gagasan dan program untuk melakukan Ahok itu doang. Nggak lebih dari itu saya lihatnya. Ada nggak hari ini calon yang bisa mengungguli kinerja dan programnya Ahok? Belum ada. Semua masih punya keraguan. Kita lihat ada beberapa kandidat-kandidat yang hari ini ingin menyalonkan lewat partai A, B, C, D, F, G. Menyalon di sini saya yakin ditolak dia. Saya nyalon di sini yang mentalnya artis juga ditolak. Itu loh. Ya artinya saya melihatnya ke depan ini ya harus ada orang yang model kayak Ahok yang bisa ngelawan Ahok. Yang bisa menghentikan Ahok cuma ada 3. Kalau enggak Tuhan, orang tuanya dan keluarganya atau Jokowi. Enggak ada lagi, Bos. Tuh. Jadi ya saya sih ngeliatnya sederhana aja. Ini memang momentum kita untuk membuka lagi bahwa ya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Gitu loh. Lalu lucu juga ketika orang yang ditangkap seakan-akan Ahok terlibat. Seakan-akan wah Ahok nih pokoknya harus kita hajar. Saya pernah juga diskusi dengan kawan saya baru kemarin. Dengan bangganya dia bilang Ahok pasti terlibat. Dan terlibat dari mana? Kok orang ini bisa langsung ngambil kesimpulan bahwa Ahok terlibat. Gitu loh, ini gini loh. Yang ketangkap itu Sanusi, bukan Ahok. Kenapa kalian Ahok yang iniin? Sedangkan Sanusi 2 hari sebelum ketangkap itu mendeklarasikan dirinya anti korupsi dengan pakai baju oranye. 2 harinya ketangkap KPK, kan lucu. Akhirnya tersebar yang namanya meme atau meme yang namanya Sanusi. Santun namun korupsi. Itu. Ya ini fenomena yang lucu gitu loh. Seorang yang mendeklarasikan dirinya anti korupsi ditangkap 2 harinya dengan KPK dengan baju yang oranye. Jadi emang dia sudah memberanikan diri untuk ditangkap sebetulnya. Tapi kita senang lah, ada orang ditangkap 2 hari kemudian sebelum dia deklarasi gitu loh. Ya salut lah kita sama KPK dan sekali lagi Basuki Cahayapurnama Mania atau Batman sangat mendukung apa yang dilakukan KPK. Kita tangkap semua nih yang terlibat, kita tangkap. Kalaupun Ahok terlibat, kita tangkap juga Ahoknya.
Karena kita harus juga membudayakan tidak pernah mengkultuskan seseorang. Ada jawaban. Ahok bukan Tuhan buat kita. Ada jawaban Anda terhadap Pak Pri tadi enggak? Gimana? Banyak sekali kata Pak Pri tadi yang dilanggar oleh Ahok. Yang dilanggar. Ya. Menurut Pak, pelanggaran yang menurut kacamata elit dengan rakyat kan beda, Pak. Kalau elit mungkin menganggap itu sebuah pelanggaran, tapi ada toleransi rakyat hari ini, tidak tuh. Ini Artinya jangan juga persepsi yang kita jadikan itu menjadi bahan seakan-akan representatif masyarakat DKI ini menolak kebijakan Ahok. Hari ini Pak Ahok ini menjadi fenomena yang luar biasa, masyarakat itu nyaman, tidak ada yang namanya penolakan yang masif gitu loh. Ini kan persoalannya karena ada momentum pilkada, orang mencari-cari supaya Ahok ini popularitasnya jatuh, dijadikan momentum penangkapan Sanusi, padahal Sanusi juga anti Ahok. Jadi ya kita lucu aja ngelihatnya. Gitu. Jadi ada argumen tadi bahwa kebijakan untuk memberikan izin 17 pulau ini hanya menguntungkan orang kaya. Jadi Ahok hanya menguntungkan orang kaya. Menguntungkan orang kaya di mana ya? Pak, ada 15% yang dituntut Ahok. Podomoro ini kan punya utang 20% terhadap Pemda DKI. Fasum fasos. Lantas kemudian yang 15% ini kan itu di breakdown oleh kawan-kawan dewan agar menjadi 5%. Nah titik persoalannya kan sebenarnya di situ. Ketangkaplah Sanusi sama KPK. Gitu loh, seakan-akan Ahok gitu loh. Ahok mintanya 15%, lantas kemudian dewan itu nge-breakdown di lobby untuk supaya jadi 5%. Kenapa harus Ahok yang salah? 15% itu berkaitan ada beberapa ya. Itu termasuk pompa, fasum fasos, kemudian rusun untuk supir pembantu yang ada di situ. Nah kita kan seakan-akan menganggap wah itu semua orang kaya di situ. Enggak juga Pak. Makanya baca baik-baik itu. Gitu loh. Gini Pak Karni. Karni.